Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu meminta kejelasan mengenai laporan dugaan gratifikasi yang diberikan Direktur Utama PT Pelindo II, yaitu RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Sumarno. Masinton telah melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada KPK pada tanggal 22 September lalu dan hingga kini belum ada jawaban dari KPK. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Priscila Dauhan dan juga juru kamera Rangga Samudra. Ya, Priscila, mungkin Anda bisa menjelaskan kira-kira apa maksud kedatangan dari Masinton Pasaribu? Iya, Egan, sekitar pukul 11 tadi, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mendatangi gedung KPK untuk mempertanyakan ketegasan KPK mengenai laporan yang telah ia sampaikan pada 22 September lalu tentang adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino terhadap Menteri BUMN Rini Sumarno. Dalam laporan tersebut memang Masinton menyebutkan bahwa adanya dugaan gratifikasi berupa pemberian barang senilai 200 juta rupiah yang diberikan oleh RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Sumarno pada kala itu. Namun secara terpisah memang kedatangan Masinton tadi guna mempertanyakan kembali kelanjutan dari laporan yang telah ia sampaikan pada September lalu kepada KPK. Dan memang pertemuan dengan KPK tersebut hanya berlangsung sekitar 60 menit dan Masinton pun langsung keluar dari gedung KPK tanpa menjelaskan banyak hal kepada media. Namun ia sempat menyatakan bahwa memang ia menduga ada kedekatan antara RJ Lino dan juga Rini Sumarno sehingga akhirnya RJ Lino mau membelikan sejumlah barang kepada Rini Sumarno dalam rangka mengganti barang-barang yang rusak di rumah Menteri Rini Sumarno senilai 200 juta rupiah. Egan. Ya, Cila, kemudian apakah ada tanggapan dari KPK berkaitan dengan laporan yang kemudian sudah disampaikan oleh Masinton Pasaribu pada September lalu? Ya, Egan, memang sejak laporan tersebut dilayangkan oleh Masinton pada September lalu, KPK hanya mengatakan bahwa ia akan terus mendalami laporan tersebut. Karena memang bisa kita lihat bahwa jumlah dugaan gratifikasi hanya senilai 200 juta rupiah, sementara KPK bisa lebih banyak menyampaikan dan meneliti lebih jauh mengenai jumlah dugaan gratifikasi yang bisa nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Namun memang tadi Masinton juga sempat menyatakan bahwa KPK akan terus mendalami proses laporan Masinton yang sempat dilayangkan pada 22 September lalu. Karena memang Masinton menyatakan bahwa RJ Lino melakukan pelanggaran dengan melanggar Undang-Undang Tipikor dan juga tak hanya itu juga terkait perpanjangan dua anak perusahaan Pelindo II dengan perusahaan Hong Kong dalam pengelolaan peti kemas di Tanjung Priok. Egan. Ya, Cila, itu adalah update terbaru dari KPK. Namun demikian, bagaimana dengan update dari Mabes Polri? Apakah kemudian ada tanggapan yang disampaikan dari Kapolri Badrodin Haiti berkaitan dengan kasus ini? Ya, kan berkaitan dengan kasus ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya akan tetap menjalankan proses hukum RJ Lino terkait kasus mobile crane dan polisi juga sudah mengirim surat panggilan kedua untuk RJ Lino. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyatakan pihaknya akan serius menanggapi kasus PT Pelindo II yang menyeret nama RJ Lino. Dan Lino pun akan menjalankan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane pada PT Pelindo II. Jenderal Badrodin Haiti juga menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi RJ Lino masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. RJ Lino nggak mau diproses kan ada mekanisme hukumnya, mekanisme hukum. Ya kalau dipanggil sekali tidak datang, 2 kali tidak datang tanpa alasan ya tentu ada perintah membawa. Tapi akan terus memusuk nih Pak terkait terus dengan mobil keren Pak. Ya kalau sekarang dipanggil nggak datang kan berarti jalan proses ini. Kecuali kalau kita nggak panggil-panggil. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala membantah telah melindungi Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Wapres JK menilai anggapan itu sebagai tuduhan yang jahat meski ia mengakui selalu berada di depan RJ Lino.
Bantahan Wakil Presiden disampaikannya setelah meresmikan gedung Universitas Islam Malang, Jawa Timur pada Sabtu siang kemarin. Wapres Yusuf Kala menyatakan tidak ada hubungan bisnis antara dirinya dengan RJ Lino. Politisi senior Partai Golkar ini juga hanya mengakui selalu berusaha ada di depan RJ Lino karena jabatannya sebagai Wakil Presiden yang harus selalu mengarahkan RJ Lino sebagai Direktur Utama salah satu BUMN. Ada dugaan tindakan pidana korupsi di dalam PT Pelindo II. Tak hanya polisi, DPR bahkan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan tipikor di PT Pelindo II. Ya, Egan, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, terima kasih Prisky Lauden atas berbagai informasi mengenai kasus yang menimpa Pelindo II. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.